Hari ini mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo urung diperiksa KPK karena alasan menjenguk ibunya yang sakit. Syahrul pulang ke kampung halaman di Makassar, Sulawesi Selatan untuk menemani ibunya, Nurhayati Yassin Limpo yang tengah sakit. Keponakan Syahrul Yassin Limpo, Devo Kadafi menjelaskan, agenda Syahrul di kota Makassar hanya menjenguk sang ibu. Syahrul tiba di rumah sang ibu pada Rabu pagi. Dan Evo juga menambahkan Syahrul Yassin Limpo meminta dukungan keluarga dalam menghadapi kasus yang menderanya. Kami mewakili keluarga memohon kepada teman-teman untuk memberikan semacam privasi kepada keluarga karena kebetulan nenek kami sementara sakit di dalam. Dan Pak Syahrul juga sudah berkomitmen untuk mengikuti semua proses-proses hukum yang akan dilewati oleh beliau. Jadi kami memohon kepada teman-teman untuk memberikan privasi kepada keluarga untuk kita bisa merawat. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo hari ini tak memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Melalui keterangan tertulis, tim kuasa hukum Yassin menyatakan sebagaimana disampaikan pada kami, tim hukum karena mendapat informasi tentang kondisi orang tua yang telah berumur 88 tahun dalam keadaan sakit. Maka Pak Syahrul ingin terlebih dahulu menemui ibunya. Kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan penyidik terkait dengan waktu penjadwalan ulang. Dan untuk mengetahui perkembangan terkait kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap Syahrul Yassin Limpo dan pemeriksaan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, sudah ada Nanda Aprilia di Polda Metro Jaya dan Francisco Donasiano di Gedung KPK Jakarta. Kita akan ke Nanda terlebih dahulu. Nanda, hingga saat ini apa yang digali penyidik dari pemeriksaan Kapolrestabes Semarang? Adakah penjadwalan pemeriksaan pimpinan KPK juga, Nanda? Ya Cynthia, untuk saat ini terkait dengan penjadwalan ex-mentan Syahrul Yassin Limpo ini masih kita gali informasinya. Namun terbaru informasi yang kami dapat per sore hari ini adalah apa yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya yakni Kombes Trunoyudo Wisnuandiko bahwa membenarkan salah satu saksi di sini adalah Kapolrestabes Semarang yakni Kombes Irwan Anwar memenuhi pemanggilan sebagai kapasitasnya saksi hari ini ke gedung promoter yang berada di Polda Metro Jaya. Tadi disampaikan melalui pesan suara menyampaikan untuk ketibaan yang bersangkutan di Polda Metro Jaya tadi tercatat sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, artinya sudah 2 jam lebih lamanya sebenarnya Cynthia dan juga saudara untuk pemeriksaan yang bersangkutan ini masih bergulir sampai dengan saat ini. Hanya itu saja sebenarnya Cynthia untuk update-nya terkait tadi bagaimana cara masuk untuk ke gedung promoter, kemudian juga apa isi materi terkait dengan pemeriksaan hari ini di tahap penyidikan, karena sebelumnya Cynthia dan juga saudara sebagai informasi bahwa Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar sudah diperiksa sebelumnya pada tahap penyelidikan, artinya ini merupakan kali kedua yang diperiksa di Polda Metro Jaya. Sejak pagi tadi sebenarnya awak media ini sudah berjaga di gedung promoter, namun tampaknya memang tidak dijelaskan secara spesifik untuk saat ini bagaimana caranya bisa masuk ke dalam. Jadi benar-benar untuk saat ini kita menunggu informasi dari pihak kepolisian dan bagaimana proses pemeriksaan berlangsung di Polda Metro Jaya saat ini. Terkait dengan pemeriksaan hari ini, Cynthia sebenarnya juga sudah disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menjelaskan benar ada pemeriksaan hari ini, kemudian tidak membeberkan terkait dengan materi, hanya terkait dengan pemeriksaan saja. Jadi kalau bisa saya simpulkan di sini terkait dengan berapa jumlah saksi yang sudah diperiksa sampai dengan saat ini disampaikan oleh Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak dari tanggal 23 Agustus sampai dengan 11 Oktober ini sudah ada sebanyak 6 saksi yang diperiksa. Setidaknya itu informasi terkait dengan saksi yang sudah diperiksa. Salah satunya adalah dari ex-mentan Syahrul Yassin Limpo dan salah satunya juga adalah Kapolrestabes Semarang yakni Kombes Irwan Anwar. Nah, terkait dengan peran di sini Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar ini terseret dalam kasus ini dengan kapasitasnya memang saat ini sebagai saksi diperiksa. Kenapa tiba-tiba namanya ini muncul? Karena sebenarnya untuk
terkait dengan peran, kemudian materi seperti yang saya jelaskan tadi memang belum spesifik dijelaskan oleh pihak kepolisian. Namun kalau kita menggali lebih dalam lagi terkait dengan background Cynthia dan juga saudara, sebenarnya sosok Irwan Anwar ini memiliki hubungan atau rekan baik dari Firly Bahuri selaku Ketua KPK maupun dari sisi ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Seperti yang saya jabarkan di sini bagaimana background hubungan di antara keduanya. Kalau Firly Bahuri, beliau pernah menjabat sebagai bawahannya Dirkrimum Polda NTB pada tahun 2017. Sedangkan untuk Syahrul Yassin Limpo, ia merupakan keponakannya. Jadi setidaknya itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Cynthia, untuk bagaimana nanti hasil pemeriksaan tentu kami akan kabarkan kepada Anda. Cynthia. Iya, Nanda. Lalu terkait dengan penjadwalan pemeriksaan pimpinan KPK, apakah sudah ada informasinya? Dan saya ingin mengkonfirmasi, apakah ada informasi terkait dengan penangkapan, Nanda? Ya, sejauh ini memang untuk di kalangan media sudah ada informasi yang tersiar terkait dengan adanya penangkapan tersebut. Namun dari pihak kepolisian hingga saat ini kembali belum ada statement terkait hal tersebut. Pun terkait dengan kapan pimpinan KPK, apakah sudah ada agenda penjadwalan terkait dengan pemanggilan ini sampai dengan saat ini, Cynthia, kembali ditegaskan masih belum ada statement yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Jadi tidak menutup kemungkinan sebenarnya apakah saat ini sudah diagendakan atau tidak, Cynthia. Baik, terima kasih Nanda. Kita akan bergeser ke Francisco Donasiano di Gedung KPK Jakarta Selatan. Sisko, di mana keberadaan Yassin Limpo saat ini? Apakah masih berada untuk menjenguk sang ibu dan kapan penjadwalan ulangnya? Baik, selamat petang Cynthia dan juga saudara. Untuk penjadwalannya kami jawab terlebih dahulu. Ini masih kami gali informasinya yang dilakukan oleh pihak KPK kapan setelah kemudian pada hari ini tidak jadi datang ataupun juga tidak jadi hadir mantan Menteri Pertanian yaitu Syahrul Yassin Limpo. Memang alasannya kemudian yang dijelaskan oleh kuasa hukumnya yaitu Ervina Lubis bahwa dirinya ini sedang menjenguk ibunya yang sedang sakit yang berusia 88 tahun dan informasi ini berada di wilayah Makassar atau di kampungnya sendiri, sehingga memang masih kami nantikan bagaimana perkembangan ataupun juga nantinya proses pemanggilan yang akan dilakukan oleh pihak KPK setelah pada hari ini tidak ada ataupun juga tidak hadir. Tapi namun yang jelas kalau kita lihat ataupun juga kami pantau terkait masalah kasus korupsi yang menyeret namanya ataupun juga pusaran kasus korupsi yang berada di Kementerian Pertanian ini, KPK secara maraton seperti itu. Kalau kemarin pada setidaknya 1 minggu yang lalu maratonnya adalah penggeledahan, kali ini kalau yang kami pantau adalah maratonnya adalah pemeriksaan saksi-saksi, Cynthia dan juga saudara. Dan memang dijadwalkan pada hari ini adalah semestinya pemeriksaan dari mantan Menteri Pertanian yaitu Syahrul Yassin Limpo. Nah, kalau kita lihat dari hari Senin, Selasa dan juga hari ini pemeriksaan ini dilakukan di mana pada hari Senin ini adalah pejabat Kementerian Pertanian, dalam hal ini adalah Direktur Alat dan Mesin Pertanian. Pada hari Senin kemarin Muhammad Hatta ini diperiksa setidaknya selama 7,5 jam seperti itu, dan kemudian diikuti hari selanjutnya ataupun juga pada hari Selasa yaitu dilakukan pemeriksaan kurang lebih selama 11 jam mulai dari pukul 9 pagi yaitu terhadap Sekretaris Jenderal dari Kementerian Pertanian. Selain itu juga memang pada hari ini setelah kemarin diperiksa selama 11 jam seperti itu dengan dicecar 17 pertanyaan oleh penyidik, hari ini dilanjutkan kembali oleh pihak KPK ataupun juga penyidik KPK untuk pemeriksaan dalam kapasitasnya masih sebagai saksi. Inilah kemudian masih pertanyaan awak media ataupun juga publik. Bagaimana kemudian kasus ini padahal sudah naik ke penyidikan, sudah ada tersangka seperti itu, namun belum ada penahanan ataupun juga penetapan secara resmi yang dilakukan oleh KPK. Nah, ini yang kami tunggu sebenarnya Cynthia dan juga saudara awak media di Gedung Merah Putih KPK seperti itu. Nantinya dengan pemeriksaan hari ini apakah nantinya akan diikuti dengan penahanan atau seperti apa, memang tidak bisa mendahului pihak KPK. Namun apabila kemudian ada penetapan tersangka dari yang diperiksa pada hari ini, ya ini akan menjadi jalan pintu masuk ataupun juga jalan menuju kronologi ataupun juga kronologi dari kasus ini tentunya, karena kita masih mengetahui ataupun juga masih seperti meraba-raba seperti itu Cynthia dari klaster korupsi yang berada di Kementerian Pertanian, mulai dari kemudian pemerasan jabatan, kemudian ada juga TPPU dan juga gratifikasi, sehingga ini yang masih kami nantikan bagaimana proses ataupun juga perkembangan dan juga pemanggilan dari ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Kembali ke Anda Cynthia. Terima kasih Francisco Donasiano, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta, dan sebelumnya sudah ada Nanda Aprilia dari Polda Metro Jaya. Terima kasih rekan-rekan.